mudah-mudahan dapat menambah referensi. Tapi yang saya sampaikan ini bukan menggurui Bapak Ibu ya. Yang saya sampaikan ini ya pengalaman-pengalaman saya. Yang saya sampaikan ini apa yang saya ketemui, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam tugas sehari-hari di dalam pengelolaan BUMDes ini. Nah, apa itu BUMDes? Jadi sudah tahu semua kan? Sudah kan? BUMDes adalah badan usaha milik desa. Ya. Badan usaha milik sendiri. Jadi pada dasarnya BUMDes ini merupakan lembaga keuangan di tingkat lembaga perekonomian sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi ingat, poin pentingnya itu untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun pada intinya adanya BUMDes ini untuk mengumpulkan profit atau keuntungan bagi BUMDesnya sendiri ya. Tapi di sisi lain yang paling penting itu adalah bagaimana BUMDes ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa. Tuh. BUMDes kita di sini, saya mau tanya terlebih dahulu, ini bergerak di bidang sosial ada? Kayak penjualan kayak air air untuk pakai masyarakat itu Galon. ada? Ada air galon, ada lagi air untuk air keran itu, air untuk di masyarakat ada? Kayak mengkipas gitu. Air ledeng. Tapi jasa-jasa lain selain itu ada? Ada. Selain SIM meminjam, apa jasa ya Pak di BUMDes ya Pak? Toko bangunan Toko bangunan. sama mini pom. Pom ini ya Pertasop bukan? Memang pom yang beli yang kayak di masyarakat tuh. Iya. Bapak apa Pak? Laundry Pak. Laundry. Yang lain apa? Billing. Berarti jasa kan? Jasa perantara keuangan. Yang lain? Hah? Kolam mancing bagus. Ada lagi? Ini? Sangat cuma keuangan. Apa? SIM meminjam. Tak lagi? Keritang. Pompong. Oh iya kalau Keritang. Tapi buat pompong mana kita ya? Oh enggak. Apa tuh kita kan pasarnya? Oh sudah cukup kabel. Yang usahanya di bidang wisata ada selain kolam mancing apa? Waterpark di Kuala Kerita. Sungai apa? Kuala Kerita. Kuala Kerita. Oh iya Kuala Kerita ya. Nah nanti sekali-kali pergi ke waterpark Bapak tuh. Kuala Kerita dekat Tipungan loh. Udah tutup lah. Kawan usaha. Baru ada promosi kan. Jadi pada hakikatnya usaha-usaha yang BUMDes kelola yang menjadi unit BUMDes itu harusnya tidak boleh menyaingi usaha-usaha masyarakat ya. Tapi kalau yang sudah ada ini jalankan saja. Tapi pada dasarnya usaha yang Bapak Ibu laksanakan atau yang dibuat, yang disepakati oleh direktur dan juga pemerintah desa itu tidak boleh menjadi saingan bagi usaha-usaha yang ada di desa, seperti misalnya menjadi juga gula kelapa misalnya. Kalau memang mau jadi DO besar saja. Kalau memang mau, artinya tidak
tidak bersaing dengan usaha-usaha yang ada di masyarakat. Kalau misalnya dia penyediaan barang dan jasa, memang barang dan jasa yang besar yang grosiran, jadi tidak eceran. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Kalau yang kolam pancing tadi bagus, apalagi disejalankan dengan usaha-usaha lainnya seperti kuliner, itu mungkin dapat menarik masyarakat untuk datang ke sana. Baiklah, kita masalah definisi BUMDes sudah clear kan? Oke? Masih ada yang belum tune dengan definisi BUMDes? Masih ada yang tidak tahu? Ayo, kalau dibilang belum makan, sudah makan. Sudah tahu semua lah ya. Nah, kemudian ini adalah merupakan dasar hukum dari badan usaha milik desa yang Bapak Ibu kelola, yang ada di dalamnya. Ya. Beberapa ketentuan ini nantinya akan berguna bagi Bapak Ibu ketika di dalam pelaksanaan ada terbentur masalah atau ingin melihat acuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ini ada beberapa, dan kami minta juga Bapak Ibu untuk terus mengupdate, karena regulasi ini apalagi di era pandemi ini sering berubah-ubah. Jadi terus mengupdate, minimal Bapak Ibu harus punya regulasi ini. Waalaikumsalam. Yang pertama itu induknya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian PP 43 turunannya, kemudian dan seterusnya. Jadi nanti dicatat atau di capture, kalau dapat dibundelkan. Bapak Ibu sini sudah pernah baca ini nih? Belum? Sudah sebagian. Belum pernah melihat regulasi ini? Pernah. Pernah kan? Sekarang karena sudah zamannya, eranya teknologi, eranya media digital, Bapak Ibu mudah tinggal di-download saja. Yang jelas ini menjadi panduan, kata bahasa orang Kuala Keritangnya, menjadi guide bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, apalagi selaku bendahara BUMDes. Nah, ini beberapa manfaat dari didirikannya BUMDes. Yang pertama, manfaatnya dari sisi komersil, bahwa BUMDes yang Bapak Ibu kelola itu nantinya diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang nanti juga balik ke BUMDes sendiri. Makin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes, maka penghasilan pengurusnya maka makin banyak. Kalau tidak ada, BUMDes tidak menghasilkan apa-apa, maka pengurusnya tidak bergaji. Bapak Ibu di sini ada gaji kan? Oh, diam nih. Belum. Ada ya, tapi tidak banyak. Jadi sekarang ini saya pernah mengisi di kelas mana itu, asal masuk materi ngeluh gaji, asal masuk materi ngeluh gaji. Memang tak ada gaji ya? Oh, tak ada kan? Oh, berarti ikhlaskan aja dulu ya. Jadi memang namanya badan usaha yang baru dibentuk, untuk sekarang kan formulanya lagi dicari. Tapi memang dihadirkannya badan usaha ini, badan usaha milik desa ini adalah ingin memacu Bapak Ibu untuk bekerja keras. Jadi tidak menerima gaji bulanan standar gitu. Makin banyak yang dihasilkan, makin banyak laba usaha, maka Bapak Ibu makin banyak gajinya. Jadi harus bekerja keras, bukan hanya keras bekerja saja.
Jadi kalau tidak BUMDes Bapak Ibu tidak menghasilkan apa-apa, ya itu tadi apa yang dibagi. Jadi kerja ikhlas saja dulu. Ya. Ini yang sudah dibentuk ini sudah mencapai berapa apa ya kira-kira? Ada yang mencapai 30 jutaan per tahun? Ada? Belum. 40? Lagi. Sama tahu ada yang 50? Tak ada. Tak ada yang di atas 10 tak ada? Mantap saja. Di atas 10 tak ada? Pada dulu kerja. Hah? Kan ada. Berapa? 30-an kan? Iya, 30-an, Pak. Salah tidak begitu? Gitu, Pak. Kok senyumnya gitu? Pak, 35. Serius Pak? Tidak serius dia, Pak. Yang kedua yaitu didirikannya BUMDes itu sebagai fungsi pelayan publik dan sosial budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa, saya juga terlambat hari ini. Kita sama-sama terlambat. Duduk depan, belakang sama saja. Saya mana tadi? Oh, pelayanan publik. Jadi selain yang saya bilang pertama tadi, selain daripada mencari keuntungan, hadirnya BUMDes juga sebagai jalan keluar terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik yang macet di desa Bapak Ibu. Jadi misalnya BUMDes ini mengelola terkait dengan mungkin penyediaan air bersih, kemudian juga penyediaan air minum kemasan, kemudian juga penyediaan mungkin token listrik, kemudian juga bisa menjadi sebagai perantara pembuatan dokumen-dokumen penting. Nah ini, jadi hadirnya BUMDes tentunya dapat membantu masyarakat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Oke. Kemudian manfaat didirikan BUMDes adalah dari aspek ekonomi, juga sangat pengaruh dalam aspek politik. Jadi politik di sini bukan hanya yang kita tahu masalah kekuasaan, bukan hanya masalah gonta-ganti pejabat. Jadi politik di sini adalah apa yang ingin dicapai oleh desa. Artinya tujuan yang ingin dicapai itulah adalah politik dalam artian yang sesungguhnya. Desa akan memiliki RPJMDes yang harus dicapai. Dan tentunya saya yakin di RPJMDes masing-masing itu ujung-ujungnya tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Karena tidak ada RPJMDes itu di ujungnya itu adalah menyengsarakan masyarakat, tidak ada. Jadi itu. Jadi didirikannya BUMDes ini sebagai alat untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ayo macet. Kalau macetnya kita berhenti aja lah ya. Tekan next. Tunggu dulu. Berapa menit baru? 2 jam, Pak. Oke, tekan lagi nih. Baterai lo ada di sana. Nah, ini kita berbicara masalah struktur organisasi dari BUMDes. Mungkin dari yang kita kenal, sekarang sudah ada berubah dikit, tapi namanya saja dari yang dulu. Jadi struktur organisasi dari BUMDes berdasarkan PP 11
Yang paling tinggi itu adalah musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jadi kalau di perusahaan itu seperti rapat pemegang saham. Artinya ini adalah bagian penting daripada BUMDes. Jadi ketika di bawah ini misalnya melakukan kebijakan tidak disetujui oleh musyawarah desa, maka kebijakan itu akan ditolak. Artinya musyawarah desa adalah bagian terpenting dan penentu kebijakan arah BUMDes ke depan di desa masing-masing. Ya, sudah tahu kan? Tahu lah ya. Cepat bilangnya tahu-tahu, cepat kita selesaikan. Yang kedua adalah penasihat. Siapa penasihat? Desa. Desa. Kepala desa. Ya. Kalau BPD itu fungsinya sebagai pengawas. Penasihat itu adalah kepala desa. Jadi penasihat ini dia secara ex officio atau secara langsung dijabat oleh kepala desa. Artinya siapapun kepala desa secara otomatis dia menjadi penasihat. Kemudian ada pelaksana operasional yang dulu kita kenal dengan apa? Direktur. Ya, dulu namanya direktur, tapi PP 11 menyebutkan dia sebagai pelaksana operasional. Nah, pelaksana operasional ini PO. nanti mereka akan menunjuk ini pelaksana operasional ini. Mereka pelaksana operasional akan menunjuk namanya pegawai BUMDes. Nah, Bapak Ibu ini pegawai juga sebetulnya, tapi pegawai BUMDes. Ya, di pegawai BUMDes ini ada tiga klasifikasi pegawai BUMDes: sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Pegawai lainnya itu termasuklah ketua unit atau kepala unit. Nah, di sini Bapak Ibu masuknya sebagai pegawai BUMDes. Kemudian pengawas. Pengawas ini bisa saja ditunjuk dari eksternal, LPM dan segala macam, tapi tidak boleh seharusnya tidak boleh perangkat desa. Tapi karena mungkin di sebagian desa juga ada yang SDM-nya kurang alasannya, tapi saya rasa tidak mungkin lah. Zaman sekarang ini tidak mungkin ada SDM kurang, maka perangkat desa masuk ke dalam kepengurusan BUMDes. Harusnya itu tidak boleh, karena dalam PP 11 itu menyatakan bahwa perangkat desa tidak boleh dalam kepengurusan. Oke. Kemudian karena Bapak Ibu yang ada di sini bendahara, ini beberapa tugasnya. Saya rasa sudah utuh semua dari Bapak Ibu sini ya. Ini adalah beberapa tugas daripada bendahara BUMDes. Yang pertama, yang paling penting itu adalah melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan bagi unit dan juga bagi unit usaha pada usaha milik desa. Kemudian melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha pada usaha milik desa, menyusun pembukuan, mengelola gaji, pengelola penerimaan keuangan bagi unit maksud saya, menyusun laporan, melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, kemudian mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah, kwitansi dalam hal ini, kemudian mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan, kemudian menyetorkan uang ke bank. Banyak ya. Ini semuanya terkait dengan duit. Jadi karena ini terkait dengan duit, maka Ibu Bapak Ibu harus hati-hati. Dari mulai duit masuk, Bapak Ibu menjaganya sampai duit keluar, sampai dibukukan. Ya. Jadi peran Bapak Ibu ini sangat sentral dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian di dalam pembuatan rekening juga Bapak Ibu masuk ke dalam spesimennya.
pembuatan untuk pencairan uangnya. Ada beberapa tempat tidak diidil ini apa membiarkan saja pengambilan uang, datang teken, kemudian dibawa oleh direktur, dicairkan, kemudian diselewengkan, disalahgunakan. Bendaharanya tidak ikut juga, Bapak Ibu. Nah, yang kami inginkan, yang kami harapkan, Bapak Ibu tidak mudah saja memberikan tekenan untuk pencairan. Dilihat dulu kebutuhannya untuk apa, kemudian mengambilnya berapa, di mana, kemudian bukti-buktinya untuk kegunaannya untuk apa. Jangan sampai Bapak Ibu ingin menolong direktur, Bapak Ibu yang masuk juga sekalian, karena ikut di dalam memperkaya orang lain, ikut bersama-sama. Nah, sudahlah gajinya tidak seberapa, kena masalah pula. Nah itu harap hati-hati. Kalaupun ada intervensi untuk berbuat yang tidak semestinya, artinya ada gelagat-gelagat yang tidak baik, harusnya dihindari dan jangan dilakukan. Lebih baik, mending itu tidak usah bertanda tangan, karena tanda tangan Bapak Ibu itu akan menjadi bukti di suatu hari kelak. Dan saya tidak mau, dan kita semua juga tidak mau. Sudahlah kita tidak menerima duitnya, kita masuk terikut-ikut. Nah, jangan seperti ini. Apalagi ibu-ibu di sini sudah punya anak, suami di rumah, karena menimbang ini itu keluarga dan segala macam, menimbang juga jabatan, ikut-ikut. Nah, akhirnya terjerumus. Maka dari itu berhati-hatilah. Apalagi gajinya tidak pula besar kan. Jadi hati-hati di dalam terkait dengan pengambilan uang ataupun penyetoran uang. Dan saya harapkan seminimal mungkin jangan menyimpan uang cash. Jadi ketika ada sisa usaha dari unit ataupun ada kelebihan-kelebihan, itu harap masukkan kembali ke bank rekening. Mending kita misalnya usaha tidak untung tapi duitnya jelas ada di rekening, daripada kita usaha untung tapi duitnya tak ada di rekening dan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Yaitu untuk untuk safety kita, untuk safety bendahara. Saran saya jangan pernah memegang uang di atas 5 juta di tangan sendiri. Ya, kalau sudah di atas 5 juta itu harap disetorkan ke bank, karena enak mencatatnya. Karena kita kadang lupa catatan kita, entah catatan kita tuh dicebur ke air, entah catatan kita tuh dibawa anak kita main di coret-coretnya. Nah, karena kita lupa. Maka dari itu, untuk lebih amannya dan juga ada jejak digitalnya, harap dikembalikan ke bank. Ya. Kemudian juga yang tadi itu mungkin saya berharap kita di sini, Bapak Ibu bendahara di sini, tidak ada yang seperti contoh yang saya bilang tadi pertama tuh, dimanfaatkan oleh direktur BUMDes untuk kepentingan direktur BUMDes. Di sini tidak ada, ini tidak ada lah. Itu di daerah di luar. Jadi kita mengamankan diri kita dulu. Ya, tidak guna juga menyenangkan orang kalau kitanya nanti ujung-ujungnya repot dibuatnya. Tuh. Oke, sudah tahu tugasnya. Nah, kemudian kita beranjak pada bahwa media di dalam pengelolaan keuangan desa itu penting loh, Bu. Jadi di antara media-media yang ada itu dapat
memberikan informasi tentang perkembangan BUMDes dan juga dapat menjadi suatu wadah transparansi dan akuntabilitas BUMDes Bapak Ibu. Ya. Di antara media-media yang ada itu, yang pertama itu ada internet. Mungkin bisa melalui blogspot, website, dan juga sekarang sudah banyak kita sudah bisa menggunakan email dan segala macam itu melalui media internet. Kemudian televisi, mungkin dengan usaha BUMDes yang kita jalankan, kita bisa menarik media-media seperti GTV mungkin yang skala lokal, kemudian juga media-media lain. Kita bisa ajak ke BUMDes kita, mengeksplor apa yang ada di BUMDes kita itu untuk disiarkan secara regional di provinsi, misalnya seprovinsi Riau atau secara nasional, sehingga apa yang dilakukan oleh BUMDes kita dapat terlihat. Tapi unitnya harus variatif juga Bapak Ibu. Kalau kan cuma satu briefing saja, untuk apa kita publish ke TV kan? Jadi harus variatif Bapak Ibu. Ditambah sekarang ada yang ketiga ini, sosial media. Bapak Ibu sekarang diberikan ruang yang sangat luas untuk mengeksplor kegiatan Bapak Ibu tentang BUMDes di desa masing-masing. Jadi sekarang ada namanya YouTube, TikTok, Instagram. Nah, wadah-wadah ini bisa digunakan Bapak Ibu dalam hal publikasi dan keterbukaan informasi di BUMDes masing-masing. Apalagi sekarang ini kita ini dengan HP sudah lebih penting daripada dengan dompet. Ya tak? Biarlah dompet tertinggal, asal jangan HP habis baterai. Iya kan? Bangun tidur ini tengok, bukan laki, HP dulu tengok. Laki nomor sekian. Nah itu artinya kebutuhan kita dengan media sosial ini sudah sangat dikatakan sekarang sudah sangat etik. Nah ini yang harusnya kita salurkan ke arah yang benar. Artinya ketika Bapak Ibu sebagai pengurus BUMDes di dalam mengelola BUMDes itu juga harus menggunakan media-media sosial ini dalam hal mungkin mempublish BUMDes Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini melalui SIA BUMDes. Jadi sebagai sistem informasi yang nantinya dapat merangkum keuangan Bapak Ibu secara sistematis, secara aplikasi, nanti bisa menjadi sebuah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa ini penting? Karena di SIA BUMDes ini dia sudah di dalamnya sudah terkoneksi dengan ketentuan-ketentuan dari BPKP, ketentuan-ketentuan dari Kementerian Desa. Artinya secara hukum, selagi Bapak Ibu tidak merubah bentuk, karena kita ada kan ketika sudah kita keluarkan dalam bentuk aplikasi macam seperti Siskudes, habis itu kita cloning lagi, kita buat Excel ya, kita ubah misalnya. Nah, selama dia tidak diubah, memang hasil keluaran daripada SIA BUMDes itu, maka insya Allah itu akan aman-aman saja. Jadi pengelolaan keuangan BUMDes Ibu, Bapak Ibu itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi mulai dari besok Bapak Ibu belajar dengan baik-baik. Itu start dari mungkin jam 9. Itu memang saya rasa besok itu adalah hari yang menyenuhkan kata saya. Buyang-buyang lah Bapak Ibu nanti ini kan. Tapi saya harapkan dapat fokus, karena kita tidak tidak dapat momen ini di banyak kesempatan.
Karena mendatangkan orang BPKP ini perlu proses yang panjang. Jadi ketika ada besok, tolong dimanfaatkan, tolong dipelajari, ditanya, mana tahu ada yang kurang paham sebelum mereka pulang. Ya, tuh. Jadi ini adalah jenis-jenis media publikasi dan informasi BUMDes. Nah, ini saya rasa sudah kita pahami bahwa aplikasi ini adalah tujuannya yaitu ingin menciptakan akuntabilitas, transparansi, mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kemudian salah satu tujuannya adalah dapat menyusun laporan keuangan yang menjadi pedoman bagi pengurus BUMDes maupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, dan saya rasa mungkin di sini, di antara kita di sini, laporan keuangannya masih mungkin belum ada yang sampai mungkin sesuai dengan sistem akuntansi yang ada ya. Belum. Ya kan? Nah, itu. Maka melalui kegiatan besok, seharian besok, ditambah lagi besok paginya, tidak salah saya, sampai menjelang siang, siap-siapkan tenaga, Bapak Ibu harus sehat, itu belajar mengenai aplikasi ini. Laptop bawa semua kan? Kalau malam ini belum ada laptop, ya tutup saja. Besok itu Bapak Ibu harus membawa laptop, wajib. Jangan satu laptop berdua, sikok bagi dua. Bahaya. Jadi satu laptop satu. Kalau belum ada di mumpung malam, nanti coba dicari ke kawan-kawannya. Pokoknya besok itu laptop harus ada satu orang satu, jadi tidak mengganggu kawannya di sebelah, dan juga kawannya tidak terganggu. Nanti membuat dosa aja lagi. Nah, itu ya. Jadi kemudian habislah belum manfaat. Saya rasa manfaat ini umum saja yang saya bilang tadi. Ada akuntabilitas, sistematis, transparan, dan efektivitas dalam penggunaan sistem informasi akuntansi BUMDes tadi. Nah, mungkin ini walaupun Bapak Ibu bendahara di sini, tapi harusnya dapat memahami prospek yang Bapak Ibu di desa Bapak Ibu bisa dibuat. Jadi dari gambar yang ini, apa yang kita pikirkan? Bingung. Ayo. Jadi dari gambaran ini dapat kita simpulkan, ini nanti ujung-ujungnya nanti ke bendahara juga, karena menjadi penghasilan bagi BUMDes. Makanya saya rasa ini sangat penting. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa di daerah kita mestinya bisa ini dibuat untuk BUMDes ya. Mestinya ini bisa dibuat. Dari peta yang ada ini, salah satu BUMDes ini di daerah Jawa Tengah, itu dia menggabungkan beberapa wahana di dalam suatu wilayah yang semuanya ini dikelola oleh BUMDes. Apakah di tempat kita tidak bisa seperti ini? Bisa. Kita punya lapangan yang luas kok. Kita punya seperti warung-warung kuliner yang banyak di daerah kita. Kemudian kita punya kayak wahana-wahana yang mungkin bisa kita kelola. Tapi memang ini membutuhkan proses. Nah, ini adalah bentuk sederhana ketika kita ingin mengelola BUMDes kita yang lebih baik lagi. Ini sederhana, jadi artinya banyak cara
banyak cara yang bisa kita lakukan dalam hal mengefektifkan BUMDes kita. Jadi tidak hanya usaha-usaha yang sifatnya lantahan saja, tidak hanya usaha-usaha yang artinya bersaing dengan masyarakat, usaha-usaha masyarakat yang ada. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana potensi yang ada di desa itu bisa kita optimalkan. Nah, saya belum melihat di wilayah kita ini, di 4 kecamatan ini, pola-pola yang seperti ini atau mengarah ke seperti ini. Jadi kita cenderung nampaknya praktis, artinya melihat peluang-peluang yang nampak di masyarakat langsung kita terapkan, apalagi terlebih dengan dana kita sekarang. Jadi, Waalaikumsalam. Jadi peluang-peluang seperti inilah yang harusnya Bapak Ibu bisa lakukan di desa, karena memang sifatnya berkepanjangan. Artinya seperti yang usaha-usaha yang token segala macam itu sifatnya tidak memberdayakan juga. Nah, dari yang seperti ini masyarakat dapat berdaya juga, dapat diberdaya gunakan, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini, dan menjadi ya dengan apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa hadirnya BUMDes itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi itu tadi. Kemudian mungkin ini beberapa media sosial yang bisa kita konekkan. Mengapa kita bisa konekkan dengan media-media seperti kepala daerah dan pejabat-pejabat lainnya? Karena mereka memiliki koneksi yang banyak, memiliki pengikut yang banyak, tapi dapat menjadi kita dapat numpang promosi di media-media yang pejabat kita punya gitu. Kemudian habis. Habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan dapat memberikan sedikit referensi lah bagaimana harusnya BUMDes itu dikelola dan bagaimana Bapak Ibu dapat menjalankan tugasnya dengan baik, aman, dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Amin. Saya juga tidak mau, dan juga kami di PMD juga sedih ketika Bapak Ibu yang sudahlah tadi dengan gajinya tidak seberapa, masalahnya banyak. Nah, jika kami terus berupaya bagaimana Bapak Ibu ini terus di-upgrade melalui program-program yang ada di dinas maupun yang ada di desa. Jadi itu tadi mungkin sedikit 5 menit lewat 3 detik lah ya. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Yang penting malam ini jangan tidur malam-malam, istirahat yang cukup, karena besok akan full dari pagi sampai pagi lagi. Nah, tapi ada istirahat di malamnya ya. Dari pagi sampai pagi lagi ada malamnya. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada yang menguap, ada yang sudah rindu dan kasur. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dan saya titip pesan dengan Bapak Ibu untuk disampaikan kepada kepala desa, tolonglah sampaikan bahwa kita harus membuka mata terhadap peluang-peluang usaha yang ada sekarang. Jadi tidak melulu dengan peluang-peluang yang gitu-gitu saja.
Artinya kita sebetulnya di desa kita banyak peluang-peluang, banyak potensi-potensi usaha, tapi belum kita optimalkan. Nah, mudah-mudahan mungkin salah satu tadi ada kolam pancing ikan atau kolam renang yang bisa kita kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi apalagi terlebih seperti rekreasi dan lainnya itu sekarang banyak digemari, digandrungi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq lil aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.